contohnya Bu, dalam 2 tahun pertama anak tak punya giginya kurang. Mulailah sejak dalam kandungan. Ya, mulai dalam kandungan mama harus cerewet, perbaiki gigi mama. Halo sahabat sehat, Ciloteh Sehati, sehat itu berarti loh. Baik sahabat sehat, ketemu lagi di podcast Ciloteh Sehati Puskesmas Kuretaji. Sekarang kali ini kita kedatangan tamu spesial berbarengan dengan kegiatan kita yang baru saja berlangsung, yaitu Expo Sehat Puskesmas Kuretaji sekaligus launching inovasi kawat ketan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang juga narasumber di Expo Puskesmas Kuretaji tadi, yaitu Bapak Dr. Doni SPA. Siang Pak Dokter. Siang Bu. Ya, Bapak Doni ini adalah dokter yang ahlinya di bidang tumbuh kembang. Sebagaimana Bapak bertugas di Puskesmas Tanah Garam ya Pak ya? Ya. Di mana Puskesmas tersebut punya klinik tumbuh kembang. Nah, baik sahabat sehat, kita tidak panjang-panjang, mungkin kita langsung aja bertanya kepada Bapak Dr. Doni mengenai tumbuh kembang pada bayi dan balita, dan bagaimana caranya agar tumbuh kembang pada bayi balita ini optimal sehingga sehingga generasi yang selanjutnya adalah generasi yang unggul, dan harapannya tentu zero stunting ya Pak ya. Nah, mungkin kepada Pak Doni kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Roja. Hai pemirsa Ciloteh Sehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. IGM Alfidi Doni. Saya bekerja di Puskesmas Tanah Garam. Khususnya itu lebih mengkhususkan diri ke arah tumbuh kembang anak. Nah, target kita sebenarnya adalah bagaimana membuat anak ini cerdas. Jadi semua anak berpotensi untuk cerdas. Nah, itu dulu. Terus bagaimana cara membuatnya? Dari berbagai literatur kita baca bahwa menunjukkan bahwa untuk mempersiapkan anak cerdas ini, anak sehat berkualitas itu, terhindar dari stunting itu mulai sejak 1000 hari pertama, dan bahkan mulai sejak merencanakan hamil. Seperti tadi Dr. Ermawati bilang, hendaknya kehamilan itu direncanakan, dipersiapkan. Nah, itu supaya kualitasnya bagus supaya ya, kualitas anak bagus. Itu yang saya dengung-dengungkan terus. Jadi sejalan dengan pendapat Dr. Ermawati tadi, saya sudah mengembangkan itu. Jadi kita berusaha memanfaatkan kepada masyarakat bagaimana membuat anak cerdas. Nah, itu target kita. Soleh, solehah, dan cerdas. Nah, itu. Dimulai kapan? Mempersiapkan kehamilan. Nah, kehamilan itu harus disiapkan dan harus direncanakan. Untuk apa? Ya, seperti kata orang tua-tua dulu kan, harus ada bibit unggul. Nah, bibit unggul itu dari mana? Dari sel telur dan sel sperma yang berkualitas. Jadi orang tua yang pengen punya anak cerdas, dia harus merencanakan kehamilan mereka itu harus direncanakan dengan mempersiapkan. Apa yang dilakukan tadi? Seperti tadi, pertama PHBS, pola hidup bersih sehat, bebas dari asap rokok, kemudian makanan gizi, gizi yang seimbang. Nah, itu tadi itu sebenarnya bukan hal sudah kita lakukan, tetapi tidak kita prioritaskan. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Masyarakat menganggap ya hamil itu ya udahlah hamil, kan kita punya suami, ya biasa aja. Perempuan punya apa? Padahal mereka tidak paham bahwa hamil itu luar biasa, suatu peristiwa yang luar biasa. Nah, itu disebut dalam Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran berbicara, itu suatu hal peristiwa. Itu di mana di tepatnya itu di Al-Had ayat 5 dalam Al-Quran itu menyatakan bagaimana pertumbuhan anak di dalam kandungan. Nah, itu yang saya selalu ingatkan, bahwa kembali ke Al-Quran, bahwa kita ada situ. Nah, itu satu. Jadi memang harus direncanakan. Kemudian apa lagi? Memeriksakan kehamilan. Jaga kehamilan tetap sehat. Nah, ingat ibu-ibu hamil bahwa bayi dalam kandungan atau janinnya itu mempunyai 4 keajaiban. Pertama, dia bisa bergerak umur 7 minggu dari HPHT atau dari dinyatakan hamil itu 7 minggu hamil tadi itu dia sudah bergerak. Tapi belum dirasakan pada usia 20 minggu baru mama merasakan.
Dua, dia bisa mendengar. Di dalam kandungan si janin tadi bisa mendengar. Dan dia sudah panca inderanya bekerja disertai dengan daya ingat. Jadi dalam kandungan itu dia sudah mengingat apa-apa yang kita ucapkan ini dia sudah dengar. Makanya perdengarkanlah ke dia kata-kata mendengarkan baik, hal-hal yang hal baik, yang baik. Ajarkan terus ilmu pengetahuan kepada dia. Dengan anaknya pandai mengaji, ya mama harus mengaji, mengaji dan rasakan gerakan dia tadi. Dan dia bisa merasakan mama rasakan. Jadi apa yang mama terasa, si bayi juga, si janin juga merasakan. Nah itu kunci yang mengetahui untuk membuat si anak ini cerdas. Jadi ketika hamil, mama jangan diam-diam saja dan harus melakukan banyak bicara, ya, banyak bicara dengan bayinya. Itu satu, ajarkan terus, cerewetlah, cerewetlah pada ibu hamil supaya anaknya mendengar dan mendapatkan masukan-masukan. Kenapa? Ketika hamil tadi, itu perkembangan organ yang paling pesat itu adalah otak. Makanya kepala lebih berat daripada organ yang lain dari badannya. Nah, sehingga ketika lahir itu makanya dalam kandungan si bayi, si janin tadi memutar ke bawah. Pada usia 7 bulan kehamilan itu mulai dia memutar. Karena perkembangan terbesar itu adalah otak. Sehingga dia masuklah, yang lahir dulu itu adalah kepala. Nah, itu normalnya seperti itu, karena otaknya lebih besar. Dan diteliti orang, berapa sih jumlah sel-sel otak yang ada di kepala si bayi ini adalah 85 triliun. Itu ada penelitiannya mengatakan bahwa perkembangan otak itu luar biasa sekali jumlahnya. Tetapi belum matang, kematangan itulah kita ketahui dari perkembangan. Nah, dari situ. Jadi makanya sejak dalam kandungan si janin tadi harus sudah kita ajarkan. Gizi mama jangan lupa. Jadi ketika mama kurang gizi atau mama mengalami anemia, apalagi itu gizi yang kurang atau lingkar lengannya yang kurang dari 28 atau lebih kurang dari standar, itu menyebabkan pertumbuhan bayi dan kandungan juga terhambat. Nah, kita bayangkanlah pertumbuhan terhambat, akibatnya perkembangan otak juga terhambat. Nah, ujung-ujungnya nanti dia keluar, jadi stunting nanti di luar. Nah, itu yang kita takutkan. Berarti yang pertama kali yang harus kita siapkan kalau memang tidak ingin anaknya stunting atau memang pengen anaknya cerdas ya dari kehamilannya dulu. Ya, dari kehamilan. Sepakat semua ini. Mutlak ya. Ya. Nah, jadi ingat ibu hamil, jangan sepelekan kehamilan kita. Jagalah dengan baik. Awak kan jago Pak namanya hamil. Tapi lebih perhatian. Jangan sampai ada stres. Nah, ini penting juga ibu. Kadang ibu-ibu hamil ini stres, dia kan berbagai persoalannya dihadapi stres. Stres ini membuat si janin pertumbuhannya, perkembangan otaknya juga terganggu. Sehingga kalau stresnya hebat pada ibu hamil, itu kita sering menemukan anaknya jadi idiot. Walaupun misalnya dia memberikan gizi yang bagus, tapi ibu hamil dengan stres akan terganggu pertumbuhan janinnya, dan kita khawatir sekali, yang kita takutkan IQ-nya tidak berkembang. Itu yang kita takutkan. Nah, itu ketika dalam kandungan. Kalau lahir, yang paling penting tetap juga gizi dan stimulasi. Dua ya, gizi dan stimulasi. Nah, jadi kita selama ini kan cuma ukur berat badan, tapi kita melupakan stimulasi. Padahal itu penting ya, dua hal itu penting dua. Karena apa? Kalau gizi kita lihat pertumbuhan, badannya bertambah besar, sel-selnya bertambah banyak. Kalau stimulasi perkembangan. Apa? Jadi bayi itu atau anak tadi itu dua hal yang harus tetap kita perhatikan adalah pertama pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sesuai dengan standarnya. Contoh, anak 3 bulan bisa apa? Nah, itu penting dulu. Jadi harus diingat ibu bahwa anak 3 bulan kepandaiannya harus bertambah. Harus tambah. Apa kepandaiannya? Pertama, mama menggendongnya sudah duduk. Orang tua jangan digendong juga, tidak kali ya. Nah, itu mitos. Jadi mama menggendongnya gini, dan si bayi sudah minta begini. Nggak mau lagi dia terentang. Refleks sendiri. Iya, refleks sendiri, dia bisa minta. Kalau dia digendong begini dia tenang. Tapi kalau digendong tidur dia nggak mau. Nah, itu. Yang kedua, kalau kita telungkupkan, kepalanya diangkat. Nah, lehernya kuat. Jadi diangkat gitu. Seperti menumpu pada tangan. Nah, itu. Tapi belum telungkup. Belum bisa telungkup sendiri. Kita telungkupkan, dia diangkat kepalanya. Kemudian bahasanya dia tertawa.
Jadi 3 bulan bayi kita harus sudah tertawa. 3 bulan leher harus sudah kuat. Ya, nah, Nah, itu yang harus ya. diperhatikan. Ya. Kalau seandainya belum masuk ke tahap itu, Nah, cepat ya, berarti dia dilakukan terlambat. stimulasi. Harus dilakukan segera stimulasi. Harus kita kejar sesuai standarnya. Kembali terus 6 bulan bisa apa? 6 bulan sudah berguling-guling. Lah berguling-guling, nak main suik dia kadang orang tua kok. Iya, Katanya main anaknya suik. lasak main tapi main suik kan, bukan berguling. Nah yang kita inginkan adalah dia berguling, roll on istilahnya. Harus 6 bulan berguling. Kemudian apalagi dia sudah bisa didudukkan. Oh, iya. Sudah bisa didudukkan dan dia bahasa yang keluar tertawa. Jadi kata orang tua tuh panggalak bananya. Nah, ya udah itu bisa ada- diajak itu tertawa. ya. Sudah ada interaksi 2 arah Iya. di 6 bulannya. Dia sudah bisa motoriknya, dia bisa meraih, meraih mainan. Jadi kalau di 3 bulan bisa meraih, enggak. Dia cuma bisa begini-gini, menendang-nendang dan bergerak, itu bisa ya. Dan keluar bubbling istilahnya. Bubbling itu yang ngoceh. bob ngoceh-ngoceh. Nah, untuk perkembangan bahasanya juga dia sudah bisa dipanggil namanya. Jadi kalau kita panggil namanya dia akan menoleh kemana arah suara. Ya, jadi kalau bayi belum bisa menoleh, hati-hati. Perkembangan bahasanya bisa jadi terlambat. Cuma dari itu aja kita bisa lihat terlambat ya. Iya. Jadi itu penting diperhatikan orang tua. Jadi kalau seandainya seorang bayi 6 bulan masih tidur telentang begini, itu hati-hati nih. Ini anak ini bisa kita duga kemungkinan otaknya bisa rusak kalau dia hanya begini aja. Dan ditambah lehernya berat kuat, belum ada berguling. Ya, dia harus segera kita fisioterapi. Jadi jangan dibiarkan kalau bayi begini-begini aja, leher belum kuat. Biasanya orang tua yang agak meh dengan anaknya, dia merasakan anaknya kok tidak sama dengan anak lain ya. Jadi penanganan secepat mungkin atau sedini mungkin itu penting ya dok, Ya, agar tidak terjadi keterlambatan untuk selanjutnya. untuk selanjutnya. Nah, kalau anak itu juga sudah begini aja dia 6 bulan, itu biasanya gizi juga berpengaruh. Gizinya pasti enggak. Kalau seandainya dok, ini misalnya 6 bulan tadi belum tercapai standarnya seperti itu, Ya. apakah setelah distimulasi dia bisa kembali lagi cepat atau terganggu untuk selanjutnya? Nah, ini ada 2 hal. Jadi kalau 6 bulan masih bayi masih belum gini, kita memikir dia ini hanya delay atau terlambat atau sudah gangguan. Oh. Jadi Beda kalau delay kalau dengan- delay terlambat masih bisa dikejar Masih ya bisa dok? dikejar. Oh, Jadi masih kalau bisa diperbaiki masih ya. bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah terlambat, mau tidak mau mama harus fisioterapi. Harus segera fisioterapi untuk mengejar perkembangannya. Ini otaknya sudah rusak. Ini juga anehnya bayi ini selalu perkembangannya itu dikonotasikan dengan otak, kepandaian. Padahal seluruh ya. Iya, padahal cuma sedikit saja. Contohnya tadi, 6 bulan sebegini, tidak bisa apa-apa. Itu otaknya bisa jadi rusak. Nah, itu kita yang terlambat mengetahuinya. Harusnya 3 bulan tadi, kalau lehernya juga belum berdiri, itu kita sudah langsung lakukan terapi. Terapinya apa, harus fisioterapi langsung dok? Ya, harus fisioterapi. Tidak bisa lagi kasarnya stimulasi. Kalau stimulasi kan kita lihat 2 minggu gitu kan. Keterlambatan 2 minggu mungkin masih bisa Bisa stimulasi. dikejar, Kalau bisa. seandainya setelah kita stimulasi 2 minggu sudah kembali Ya, normal. sudah bisa Tapi dia kalau 2 kembali. minggu Dan balik distimulasi tidak kembali normal, maka tindakannya adalah fisioterapi. Fisioterapi ya itu. Jadi kalau di bawah 1 tahun itu motoriknya kita kejar segera. Jadi makanya harus minimal 6 bulan kita harus sudah tahu bahwa bayi kita ini bermasalah. Kalau seandainya kita ketahuan 2 tahun, misalkan 2 tahun belum bisa jalan, belum ada bicara, itu sudah Terlambat sekali terlambat dalam kita, ya. intervensinya ya, dok ya. Bisa perbaiki, cuma pasti ada gejala sisa. Gejala EQ-nya langsung turun. tidak sebagus kalau kita intervensi awal ya, dok ya. Ya, di bawah 6 bulan kita intervensi itu hasilnya akan lebih sangat luar biasa. Terus kira-kira apa sih peran ibu-ibu ini yang punya balita ini, selain memantau, itu kan dipantau Ya. perkembangannya. Nah, jadi supaya mereka bisa memastikan bahwa anaknya ini anak yang sehat dan cerdas, Pak. Nah,
Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kalau anak kita misalkan ini normal saja, 6 bulan dia sudah teruntuk dan guling-guling. Apalagi kalau mamanya bilang, oh ini 5 bulan adalah berguling-guling, Iya. Pak. Nah, itu artinya maju dari usianya. Iya. Dan itu otaknya bagus. berarti Jadi udah perkembangan bagus. itu. Jadi kita mungkin kita tidak bisa mengukur IQ, tidak sih. Tapi karena IQ itu diukur di 5 tahun, 6 tahun nanti. Iya, iya. Tapi kita bisa memperkirakan, menerangkan bahwa ini bagus kecerdasannya itu biasanya di 2 tahun. 2 tahun itu anak harus cerewet. Banyak tanya ini, tanya itu, tanya itu. Itu. Setiap ini apa mak? Ini apa mak? Itu apa mak? Sampai bosan. Jadi jangan dikira anak Iya. cerewet itu bukan anak rewel. Iya, bukan Memang anak. daya pikirnya itu cepat ya dok ya. Dia pikirnya yang cepat, dia maju dan itu cerdas dia. Dan tinggal kita mengasahnya. Rajin ajarkan ke dia. Itu kalau di 2 tahun. Kalau 1 tahun dia jalan. Jalan, dia keluar bahasanya ma, nek, ke. Ya. Kata itu udah mulai keluar satu suku kata dan sudah nunjuk dia. Dia bisa nunjuk. Kalau nggak nunjuk, hati-hati, hati-hati lagi kan. Itu pengamalnya. Ya. Terus bagaimana dok? Misalnya ada anak-anak misalnya dengan dia sudah setahun lebih tapi belum bisa bicara, tapi dia misalnya apa yang dia mau dia nuntut ibunya aja. Iya. Itu kan ada Iya. anak kayak gitu. Atau ada kebiasaan orang tua karena sibuknya dia bekerja, ya udah dikasih aja di depan Kasih TV HP, gitu. TV, ya. Atau dikasih HP, yang penting anaknya diam, ibunya bisa bekerja gitu. Ya. Memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai pertama mungkin mengenai pemakaian HP pada anak. Sebaiknya di bawah 2 tahun jangan diperkenalkan HP itu karena. Tapi kalau tidak mungkin rasanya HP-nya dengan pengawasan kita. Harus di bawah pengawasan orang tua. Ya, batasi jam pemakaian. Ya, kalau tidak bisa dihindari, karena ya bagaimana bisa menghindarinya? Kita papanya, mama pakai HP kan? Iya, setiap hari dia itu aja ya. Mama kerja, papa kerja, anak tinggal sama nenek dapat lagi kan? Akhirnya kasih HP. Nah itu, jadi hindari dulu. Kalau enggak ya batasi pemakaiannya. Nah kalau ada anak 1,5 tahun hanya menyeret tangan mama, ya, kemudian sampai di tempat yang diinginkan dia diam gitu kan. Iya. Nanti ini gangguan bicara namanya. Atau kasarnya speed delay. Speed delay itu bahasa umum tuh, umum tuh kan. Istilahnya terlambat bicara. Nah kalau terlambat ya kalau 1,5 tahun kita harus intervensi. Segera kita terapi. Terapinya apa? Nah ini makanya belum banyak di Sumatera Barat khususnya mengenai terapi bicara, terapi fisioterapi, namanya terapi perilaku. Nah, itu belum ada. Yang ada itu baru di rumah sakit otak, tapi tidak lengkap terapi Berarti bicara. di Sumatera Barat belum ada. Belum banyak berkembang, ada di Padang, di Mahendalica, di rumah sakit jiwa, ada juga mencoba menterapi anak-anak seperti itu, dan di Solo ya kita coba bikin. Coba Solo ada di Puskesmas Tanah Garam, ada di swastanya ada juga. Kuantum kita buat namanya. Tujuannya itu karena begitu banyaknya anak pada usia 2 tahun belum bisa ngomong. Nah, jadi anak 2 tahun itu harus cerewet. Nah, itulah. Berarti orang tuanya pun harus cerewet juga karena Iya, itu maksudnya makanya. cerewet untuk melatih anaknya Iya, berbicara, benar. bukan cerewet memarahinya ya. Iya. Ya. Nggak boleh anak-anak ini kalau sekarang sih kita udah jarang lihat orang tua melakukan kekerasan pada anak, cubit kayak kita dulu sudah tidak ada lagi. Iya, Sudah semakin jarang. paham berarti masyarakat Iya, sekarang. cara merawat anak sudah mulai paham. Cuma itu tadi bagaimana kita membuat dia cerdas lagi. Nah itu target saya itu seperti itu. Mulailah sejak dalam kandungan. Ya, mulai dalam kandungan mama harus cerewet, perbaiki gizi mama. Jangan takut gemuk pula karena orang tua. Demi Kalau anak. demi anak. Kemudian latihlah dia, karena dia bisa mendengar, bisa mengingat, bisa merasakan Bisa apa yang merasakan. mama rasakan. Nah, itu penting, itu kuncinya di situ. Jadi kunci membuat anak sedar sendiri adalah 2 tahun pertama, 1000 hari pertama kehidupan. Periode emas ya, Dok. Ya, periode emas itu di situ. Ya. Makasih dok. Satu lagi dok,
kebetulan kita kan baru selesai nih. Ini adalah hari kedua Expo Puskesmas Kurai Taji Sehat. Itu kita kumpul beberapa stand, termasuk stand kesehatan keluarga. Nah, mungkin kami minta sedikit nih Dok pendapatnya sebagai narasumber di Expo tadi, kegiatan Puskesmas kami ini. Terima kasih, waduh, ini kegiatan yang luar biasa. Saya belum pernah melihat puskesmas, ini puskesmas ya. Iya. Saya kira saya lewat tadi itu acara kecamatan. Dan saya kira acaranya ternyata puskesmas punya. Expo kesehatan Puskesmas Kurai Taji, dan ini luar biasa, tidak menggunakan dana APBD. Dana berasal dari swadaya, cari sendiri, sponsor, dan acaranya, wah kalau saya pikir ini bisa habis 25 juta lebih nih. Bisa 50 nih kalau diduitkan dia APBD. Standnya itu mungkin tenda aja udah berapa kan? Nyewa tenda mahal, tapi itulah, tapi bisa. Ini luar biasa sekali, dan antusias masyarakatnya luar biasa. Benar luar biasa. Bentar aplaus ya. Hebat, luar biasa, kerjasama tim luar biasa. Tidak ada sampai jam berapa, kita jam 1 masih antusias juga masyarakat. Iya, masih standby masyarakat ya. Ini luar biasa dengan mudah-mudahan Puskesmas Kurai Taji selalu sukses dengan inovasinya, termasuk ini acara podcast. Kita baru memikir aja belum lagi kan. Kurai Taji sudah duluan. Saya juga baru sampai di Pramuka, baru ada ini Pramuka Kota Solo, kita ada podcast juga. Baru mulai, tapi Kurai Taji udah lama mulainya. Ini luar biasa inovasi dari Puskesmas Kurai Taji. Mudah-mudahan dapat kita penting memacu masyarakat. Ini tadi melihat antusias masyarakat yang luar biasa tadi, yang kalau saya pikir di Solo mampu Pak seperti ini. Yang mendatangkan masyarakat itu jam 10 lah pulang gitu. Kalau kami pakai iming-iming, kalau ini enggak datang sendiri ya, kita undang gitu ya. Kita undang, nah datang. Kalau di kami pakai duit. Datang kan. Ini luar biasa ya, sponsor Puskesmas Kurai Taji hebat. Dan inovasinya luar biasa, banyak karangan bunga. Sempat sok juga ternyata support masyarakat bagus. Luar biasa. Ya, mungkin di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa itu sampai 60 sponsor 60 luar biasa yang memberikan, ada berupa karangan bunga, ada berupa uang tunai, ada berupa dopres gitu. Ya, itu tadi luar biasa. Kita juga terkejut doh. Bisa nih kayak gini, makanya saya tanya Dr. Henry, gimana kok bisa kayak gini? Butuh kerjasama tim yang luar biasa, dan partisipasi masyarakat luar biasa, dan sambutan Pak Wali Kota juga luar biasa. Walaupun hadir sebentar itu sudah luar biasa. Dan akrabnya dengan pimpinan Puskesmas dan lain-lain itu bagus. Itulah saya rasakan luar biasanya semangat. Terima kasih Pak Doni. Mudah-mudahan lain kali Pak Doni bisa datang lagi ke sini di podcast Ciloteh Sehati, karena kita berprinsip bahwa podcast Ciloteh Sehati ini sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat melalui IT. Jadi sekarang kan lagi tren-trennya masyarakat melihat YouTube. Jadi kita harapannya masyarakat bukan hanya mendapatkan konsumsi berita yang salah, tapi juga masalah kesehatan yang update, dan masalah kesehatan yang mungkin selama ini belum terekspos, kita ekspos melalui YouTube. Dan juga ini memudahkan promosi kesehatan selain berbicara langsung. Kalau itu kan orang bisa lihat kapanpun dan dimanapun. Itu harapan kami dari Puskesmas Kurai Taji. Nah, harapan Pak Doni terhadap Puskesmas Kurai Taji bagaimana Pak? Semoga Puskesmas Kurai Taji selalu melakukan inovasi yang luar biasa. Baik, sahabat sehat, itu cerita seru kita sama Dr. Doni. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat sahabat sehat semua, dan jangan lupa tetap di YouTube Puskesmas Kurai Taji. Ciloteh Sehati, sehat itu berarti loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum, salam sehat dari kami.
datang di podcast Ciloteh